Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi atau sharing tentang infeksi nosokomial. Istilah nosokomial berasal dari bahasa Yunani yaitu nosokomeion yang berarti rumah sakit, kemudian nosos yang berarti penyakit, kemudian komeo artinya adalah merawat. Nah, jadi dari istilah ini dapat diambil kesimpulan bahwa infeksi nosokomial dapat diartikan infeksi yang berasal atau terjadi di rumah sakit. Jadi, infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada pasien yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat pelayanan kesehatan yang berasal dari proses penyebaran di sumber pelayanan kesehatan. Jadi di sini juga mau saya sampaikan bahwa infeksi nosokomial merupakan infeksi yang didapat oleh penderita. Penderita di sini artinya adalah pasien. Ketika pasien tersebut dalam proses asuhan keperawatan di rumah sakit. Nah, di sini juga perlu disampaikan bahwa batasan infeksi nosokomial dalam suatu infeksi dapat dikatakan dari rumah sakit apabila memiliki ciri-ciri, yaitu pada saat penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut, ya. Kemudian saat penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinik dari infeksi tersebut. Kemudian tidak adanya tanda-tanda infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya setelah 3 kali 24 jam sejak mulai perawatan. Kemudian saat dirawat di rumah sakit, tanda-tanda infeksi sudah ada, infeksi tersebut terbukti didapatkan di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu. Nah, jadi gini, infeksi itu harus dilaporkan kejadiannya setelah pasien tersebut dirawat di rumah sakit 3 kali 24 jam, ya. Nah, kemudian mengapa sih infeksi nosokomial harus dikendalikan? Nah, di sini harus dipahamin bahwa penyebab infeksi nosokomial itu adalah kuman yang berada atau didapat seseorang di rumah sakit. Berbeda dengan kuman yang di luar rumah sakit. Apa bedanya kuman di rumah sakit dan kuman di luar rumah sakit? Umumnya kuman-kuman yang sudah di rumah sakit, kuman-kuman yang ada di rumah sakit itu resisten pada banyak antibiotika, yang mana ini akan membahayakan pasien maupun lingkungan, termasuk di sini petugas dan pengunjung. Pengendalian infeksi nosokomial itu tujuannya adalah untuk melindungi pasien. Mengapa pasien harus dilindungi? Karena pasien itu rentan atau lemah secara fisik maupun psikis akibat penyakit yang diderita. Nah, jadi kita juga harus tahu bagaimana saya bisa mengatakan seseorang itu terkena infeksi nosokomial. Nah, jadi kriterianya seperti apa? Yang pertama, pada saat pasien masuk rumah sakit tidak ada tanda-tanda klinik infeksi, ya. Tanda-tanda kliniknya itu apa? Tidak ada demam, ya. Kemudian tidak ada pembengkakan, tidak ada rasa nyeri, ya. Nah, dan lain-lain. Yang kedua, pada waktu masuk rumah sakit, pasien tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut. Nah, jadi ini harus poinnya dipahamin. Pokoknya 3 kali 24 jam dirawat, terjadi tanda-tanda infeksi atau muncul tanda-tanda infeksi, itu baru dikatakan infeksi nosokomial, ya. Tanda-tanda klinik baru timbul minimal setelah 3 kali 24 jam sejak dimulainya perawatan. Nah, yang keempat, infeksi bukan merupakan sisa infeksi sebelumnya. Jadi kita lihat nih waktunya 3 kali 24 jam. Saat mulai dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi
dan dapat dibuktikan infeksi tersebut didapat pasien ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu ya, pada waktu yang lalu gitu aja, pada waktu yang lalu ya. Jadi ini nanti harus dilaporkan sebagai infeksi nosokomial. Nah, kemudian outcome dari infeksi nosokomial itu apa? Outcome-nya ya bisa mengakibatkan kematian, menimbulkan penyakit, kemudian kecacatan dan ketidaknyamanan. Nah, di sini juga harus dipahami bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya INOS, yaitu faktor dari dalam atau instrik faktor. Nah, instrik faktor itu didapat dari siapa? Instrik faktor itu terdiri dari pasien. Nah, pasien ini mempengaruhi apa? Umur, jenis kelamin, kondisi umum pasien, resiko terapi atau adanya penyakit lain yang menyertai penyakit dasar. Kemudian yang ketiga adalah tindakan keperawatan. Yang keempat, lamanya hari perawatan. Nah, ini menurunkan standar pelayanan perawat serta padatnya penderita dalam suatu ruangan. Nah, ini dia yang keperawatan. Pasiennya terlalu banyak, kemudian SDM-nya kurang. Kemudian yang kelima adalah patogen. Seperti tingkat kemampuan invasi ya, serta tingkat kemampuan merusak jaringan lamanya pemaparan antara sumber penularan atau reservoirs dengan penderita. Nah, seperti itu ya. Nah, Yang kedua, yang B adalah faktor dari luar atau ekstrik faktor. Apa aja di sini yang termasuk? Petugas pelayanan medis, ini terdiri dari perawat, dokter, bidan, tenaga laboratorium. Selanjutnya, peralatan dan material medis. Kemudian, instrumen respirator, kemudian jarum, kateter, kain atau duk, kemudian kasa yang digunakan, kemudian selanjutnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan eksternal adalah halaman rumah sakit dan tempat pembuangan sampah atau pengolahan limbah, kemudian makanan dan minuman yang di rumah sakit, kemudian bagaimana cara hidangan yang disajikan setiap saat pada penderita, kemudian pasien yang lain, kemudian keberadaan penderita lain dalam suatu kamar atau ruangan atau bangsal perawatan dapat merupakan sumber penularan. Nah, jadi di sini tugasnya perawat adalah melaksanakan 5 moment hand hygiene ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah pengunjung. Nah, pengunjung atau keluarga ya. Kemudian keberadaan tamu atau keluarga dapat merupakan sumber penularan. Ya. Nah, di sini nanti ada beberapa klasifikasi dari infeksi nosokomial. Ya, yang pertama itu adalah infeksi luka operasi atau yang sering dikenal dengan ILO bahasanya. Kemudian yang kedua adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Kemudian yang ketiga infeksi saluran cerna. Kemudian yang keempat adalah bakterimia dan septikemia. Ya, ini mungkin bahasa baru ya untuk anak-anak SMK. Infeksi sistemik yang terjadi akibat penyebaran bakteri atau produknya dari suatu fokus infeksi ke dalam peredaran darah. Nah, biasanya disebabkan oleh bakteri yang resisten antibiotika. Nah, seperti contohnya ini dia bakterinya Staphylococcus dan Candida. Kemudian yang selanjutnya adalah infeksi saluran nafas atau yang sering disebut dengan pneumonia. Nah, tadi infeksinya sudah disebutkan, ada nggak sih cara penularannya? Nah, cara penularannya harusnya ada. Simple sih sebenarnya cara penularannya. Ya, cara penularan infeksi nosokomial satu melalui penularan secara kontak, ya, kontak transmission. Maksudnya di sini adalah penularan dapat terjadi secara secara kontak langsung dan droplet. Kontak langsung bisa terjadi sebagai sumber infeksi yang berhubungan langsung dengan penjamu. Misalnya person to person pada penularan infeksi virus hepatitis A secara oral.
Kontak langsung terjadi apabila penularan membutuhkan objek perantara, misalnya dengan benda mati, misalnya alat-alat yang digunakan kita tidak melakukan sebagai petugas kita tidak melakukan desinfektan. Kemudian penularan yang selanjutnya adalah melalui common facial. Maksudnya adalah penularan ini melalui benda mati yang telah terkontaminasi oleh kuman. Kemudian penularan selanjutnya adalah penularan melalui udara atau airborne dan inhalasi. Kemudian selanjutnya penularan dengan perantara vektor. Maksudnya vektor di sini ini biasanya terjadinya secara eksternal maupun internal, disebut penularan secara mekanis dari mikroorganisme yang menempel pada tubuh vektor. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian materinya ya, materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita akan bertemu ya nanti di materi selanjutnya ya. Terima kasih, selamat pagi.